Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kesehatan, nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat yang bisa kita rasakan hingga saat ini adalah keberadaan kita di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, serta dilipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Para pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan adalah merupakan momentum yang sangat berharga bagi kita semua. Bagi seorang muslim, ini merupakan kesempatan emas, waktu yang begitu mulia dan berharga, di mana kita bisa meningkatkan kualitas serta kuantitas amal saleh kita di bulan yang penuh mulia ini. Mari kita tingkatkan amal saleh, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang dianjurkan adalah memperbanyak tilawatul Quran. Naam, memperbanyak tilawatul Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Membaca Al-Quran sebuah kenikmatan yang begitu besar dan juga merupakan adalah cahaya-cahaya yang akan menyinari hati-hati kita yang gelap. Dan seandainya hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah bosan dengan membaca kalam Allah. Utsman ibn Affan, sahabat yang mulia, pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalam rabbina." Seandainya hati-hati kita ini bersih, hati-hati kita ini tidak akan pernah bosan dengan membaca kalam Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjadi juga faktor seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah, dan juga menjadi faktor dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Al-Quran ini akan menjadikan derajat satu kaum itu tinggi dan juga akan menjadi hina disebabkan karena Al-Quran. Jika kita ingin mengukur sejauh mana kecintaan Allah Rabbul Jalal kepada kita, maka perhatikanlah bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim. Jika kita adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, serta juga mengamalkan isi Al-Quran, maka sejatinya sekarang kita berada dalam puncak kemenangan serta kejayaan dan izzah Islam wal muslimin. Namun jika sebaliknya kita yang mengabaikan Al-Quran, maka sejatinya kita sedang berada dalam keterbelakangan dan kegelapan, wal iya'udzubillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan pengabadian beliau Allah abadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, Rasul kita bersabda, wahai Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, menafsirkan makna hajrul Quran. Beliau menyebutkan ada 5 ciri-ciri orang yang dianggap telah mengabaikan Al-Quran. Yang pertama kata beliau adalah man taraka tilawatul Quran faqad hajaral Quran. Barang siapa meninggalkan membaca Al-Quran, maka dia telah mengabaikan Al-Quran. Yang kedua kata beliau, wa man taraka tadabbura bil Quran faqad hajaral Quran. Barang siapa yang meninggalkan tadabbur Al-Quran, maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga kata beliau, wa man taraka al-amala bil Quran. Barang siapa meninggalkan amal dengan Al-Quran, faqad hajar Al-Quran. Dia telah mengabaikan Al-Quran. Wa man taraka al-istishfa'a bil Quran, faqad hajar Al-Quran. Barang siapa meninggalkan berobat dengan Al-Quran, maka dia telah mengabaikan Al-Quran. Wa man taraka at-tahakuma bil Quran faqad hajara al-Quran. Barang siapa meninggalkan berhukum dengan Al-Quran, maka dia telah mengabaikan Al-Quran. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, bulan suci Ramadan adalah momentum yang sangat berharga bagi kita. Maka alangkah baiknya kita mengambil peran serta memanfaatkan momentum yang berharga ini untuk bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga senantiasa mendekat kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan dia adalah cahaya bagi hati-hati yang gelap. Barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.